Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Pratama Jakbar, NIM 23 10 11 003. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk membuat grup sistem directory dengan akses terbatas untuk beberapa tim. Nah, untuk latar belakang masalahnya, di mana pengelolaan berkas dan pengguna di sistem operasi Linux merupakan keterampilan penting bagi banyak profesional teknologi informasi dan pengembang. Linux adalah salah satu sistem operasi yang banyak digunakan karena kestabilan dan keamanannya. Pengaturan direktori dan izin akses yang tepat sangat penting untuk menjaga keamanan dan efisiensi sistem. Namun, banyak pengguna baru menghadapi kesulitan dalam memahami dan menerapkan perintah-perintah dasar untuk mengelola direktori, pengguna, dan izin. Kesalahan ini dalam pengaturan ini dapat menimbulkan risiko keamanan dan masalah efisiensi. Dengan panduan yang tepat, pengguna dapat menghindari kesalahan ini dalam mengoptimalkan pengelolaan sistem mereka. Oleh karena itu, presentasi ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis yang dapat membantu pengguna untuk mengelola sistem Linux dengan lebih efektif dan efisien. Nah, untuk tujuannya, yang pertama itu adalah mengelola perizinan file dan direktori menggunakan grup dan izin RUX. Kemudian, membatasi akses subdirektori hanya untuk anggota grup tertentu. Ketiga itu menerapkan sticky bit pada direktori bersama untuk menjaga keamanan file. Nah, yang keempat, menyediakan panduan implementasi dan pengujian untuk memastikan keberhasilan proyek. Nah, yang kelima itu adalah memberikan pemahaman dasar tentang perintah-perintah dasar dalam terminal Linux untuk membuat dan mengelola direktori. Nah, kita masuk ke sesi pembahasannya. Nah, di sini itu pertama itu saya menggunakan session log untuk mencatat aktivitas terminal Linux. Nah, di sini untuk perintahnya itu script session.log. Nah, kemudian di sini sudah terstarted, yang berarti ini sudah aktif. Nah, kemudian di sini saya membuat direktori utama yaitu direktori nim, kemudian berisi subdirektori, di mana subdirektori itu ada grup A, grup B, grup C, dan share. Selanjutnya, di sini saya menambahkan pembuatan untuk grupnya. Di sini saya menggunakan sudo group add grup A, di mana untuk grup A, di sini untuk grup B, untuk grup C, dan untuk grup share-nya. Kemudian di sini saya menambahkan pengguna ke grup. Nah, di sini itu saya menggunakan user 1, user 2, user 3, user 4, di mana user 1 ini dan user 2 hanya dapat mengakses nantinya ini merupakan anggota dari grup A. Nah, kemudian untuk user yang ketiga ini adalah anggota dari grup B, user 4 adalah anggota dari grup C. Nah, untuk semua user ini dapat merupakan anggota dari set-nya. Nah, kemudian di sini saya membuatkan password untuk masing-masing user. Nah, di sini sudo pswd user 1, kemudian masukkan user. Nah, di sini sudah password update successful, berarti di sini sudah sukses. Begitu juga dengan user 2, user 3, dan user 4. Nah, kemudian kita ke pengaturan kepemilikan grup pada direktori. Jadi di sini untuk grup A itu direktorinya itu grup A. Untuk grup B, direktori grup B. Untuk grup C, direktori grup C. Untuk share, direktorinya itu share. Nah, di sini kemudian saya mengatur izin di setiap subdirektorinya. Nah, di sini saya menggunakan 770 yang berarti user ini di grup A ini untuk pemilik itu atau anggota grup itu dapat RUX, namun untuk grupnya juga dapat RUX, namun untuk yang lainnya itu tidak dapat atau tidak diberikan izin. Nah, di sini saya juga menggunakan sticky bit untuk share-nya. Jadi di sini semuanya itu semua user itu dapat mengakses ke share-nya. Nah, kemudian
Di sini saya melakukan pengujian di setiap akses pengguna, di mana user 1 masuk ke grup A. Nah, di sini sudah berhasil. Di mana setelah berhasil, saya membuat salah satu file txt, dicoba user 1, terus mengeditnya dan memasukkan ini. Nah, di sini cat dicoba user 1.txt. Nah, di sini sudah tampil grup A dengan user 1 berhasil. Nah, di sini saya keluar dari grup A dan mencoba masuk ke grup B. Namun, nah di sini sudah tidak dapat masuk karena tidak diberikan izin. Begitu juga dengan grup C. Nah, untuk share-nya di sini sudah user saat ini dapat mengakses ya. Nah, begitu pula dengan user 3 dan user 4, di mana user 3 itu hanya dapat mengakses grup B dan juga share-nya. User 4 hanya dapat mengakses grup C dan juga share-nya. Nah, kesimpulannya, pengolahan berkas dan penggunaan di sistem operasi Linux adalah keterampilan yang sangat penting bagi para profesional teknologi informasi dan pengembang. Melalui presentasi ini, kita telah mempelajari langkah-langkah dasar untuk membuat direktori pengguna dan izin di terminal Linux. Kemudian pengetahuan ini membantu kita menjaga keamanan dan efisiensi sistem dengan mencegah akses yang tidak diinginkan dan memastikan bahwa setiap pengguna memiliki hak akses yang sesuai. Pembuatan direktori dengan perintah mkdir, penambahan pengguna dengan add user, pengolahan grup dengan group add dan user mode, serta pengaturan izin dengan chown dan smooth adalah fondasi dasar yang perlu dikuasai. Dengan mengikuti panduan praktis ini, pengguna diharapkan dapat mengelola sistem Linux mereka dengan lebih baik dan menghindari kesalahan umum yang dapat menyebabkan risiko keamanan dan masalah efisiensi. Nah, untuk sarannya di sini itu yang pertama, selalu mempraktikkan penggunaan perintah-perintah ini secara rutin dan memperkuat pemahaman dan keahlian dalam mengelola sistem Linux. Kemudian jangan berhenti di dasar-dasar ini. Pelajari perintah-perintah lanjutan dan konsep manajemen sistem lainnya untuk memperdalam pengetahuan. Kemudian selalu lakukan pencadangan data penting sebelum melakukan perubahan besar pada sistem untuk mencegah kehilangan data. Kemudian pastikan untuk selalu memperbarui sistem dan mengikuti praktik keamanan terbaik untuk melindungi sistem dari ancaman. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.